kita aja, saya juga. Pokoknya saya dan saya kita satu juta tahun ini lalu silakan. Ya dia sih ngajakin ketemuannya nanti kabar ya sama dia. Ini waktunya kapan ya? Kalau gitu mah. Ya gimana sih cara matiin ininya? Matiin kameranya. Oh iya, oke. Oh, bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya materi hari ini yang berkaitan dengan statistik. Oke, mudah-mudahan semua sudah berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Amin. Ya. Baik, saya lanjutkan materi minggu lalu.
Saya siapkan dulu ya. Sudah terlihat di layar, teman-teman? Oke. Kemarin kita latihan tentang penyajian data ya. Penyajian data dalam statistik ya. Nah, ini studi kasusnya. Seperti minggu lalu yang saya sampaikan bahwa dalam statistik itu ada perlunya penyajian data. Nah, data ini adalah sesuatu yang dianggap ada dan yang kita ketahui, maksudnya seperti itu. Dan dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan dan dapat digunakan untuk membuat keputusan oleh para pembuat keputusan. Oke. Seperti itu ya yang dimaksud dengan data. Makanya penting dalam dalam statistik adanya perlu penyajian data. Oke, sebentar ya. Mohon izin dulu. Oke, baik, mohon maaf ada panggilan masuk. Oke ya. Nah, sebagaimana latihan minggu lalu ya, bahwa teman-teman diminta untuk membuat tabel, menyajikan data dalam bentuk tabel. Ada satu tabel 1, tabel 2, satu arah ya, tabel 1 arah, tabel 2 arah, tabel 3 arah ya. Oke, nah ini nomor 1. Jadi ada toko atau counter handphone yang bernama HW ya, HW Seluler ya. Nah, merek handphonenya kita anggap aja, kita buat aja. Ini hanya estimasi aja. Sekiranya ada handphone yang mereknya iPhone ya, ada mereknya Samsung sama mereknya Xiaomi ya. Nah, masing-masing mempunyai unit ya atau jumlahnya. iPhone ada 10 ya, Samsung ada 8 dan Xiaomi ada 5 dengan jumlah keseluruhannya adalah 23. Nah, pada saat nanti teman-teman menyusun skripsi ya, pasti ada yang namanya menyajikan dalam bentuk data ya, baik data kuantitatif atau kualitatif. Nah, kalau kuantitatif seperti statistik ini ya, setiap data yang disajikan
harus diketahui dari mana sumbernya. Nah, makanya kemarin saya sampaikan, saya jelaskan bahwa setiap tabel harus digunakan sumbernya atau berasal dari mana. Data ini disajikan, diperoleh dari mana. Oke, karena kita studi kasusnya adalah HW seluler, maka di sini beri nama sumbernya adalah HW seluler. Oke, nah tabel satu arah kenapa dibuat seperti ini? Karena hanya ada merek dari handphone tersebut dan jumlahnya atau unitnya. Kurang lebih seperti ini dalam bentuk tabel satu arah. Ya. Jadi apa nama merek handphone yang ada di HW seluler tersebut dan ada berapa unit? Jumlahnya atau kuantitinya ada berapa banyak? Seperti itu. Ya. Ini sederhana sekali, ketika sudah disajikan jangan lupa diberi judul namanya apa ya, karena kita diminta untuk menyajikan data dalam bentuk jumlah handphone yang dijual pada HW seluler berdasarkan merek handphone. Oke, nanti tahunnya tahun berapa, tergantung datanya yang disajikan itu tahun berapa. Oke ya. Nah, kemudian studi kasus yang kedua ya, kita diminta untuk membuat tabel dua arah. Ya, ini ceritanya ada konser EPSE ya kan di Indonesia. Nah, dikategorikan berdasarkan tiket dan jenis kelaminnya. Oke, kita buat estimasinya seperti ini. Ya, ada jenis kelamin sama tiket. Tiketnya itu dibagi dulu, ada VIP, kelas 1, kelas 2, gitu ya, dan seterusnya. Nah, terus dikategorikan ada pria dan wanita. Jadi berapa sih yang membeli tiket itu jumlahnya, baik pria maupun wanita. Berdasarkan jenis tiketnya, tadi ada VIP, ada kelas 1 dan kelas 2, seperti itu ya. Nah, kita sajikan, ini hanya estimasi saja seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita hanya diminta untuk membuat tabel dua arah. Oke, jumlah penonton yang datang ke konser EPSE berdasarkan kategori tiket dan jenis kelamin. Berarti kan orang ya kalau jenis kelaminnya ya, karena yang nanti yang menonton konsernya adalah people atau manusia itu sendiri. Nah, pria untuk VIP 50, sedangkan wanita 80, maka jumlahnya adalah 130. Kelas 1 pria yang membeli tiket 100 dan kelas 1 wanita yang membeli adalah 200, maka jumlahnya adalah 300. Nah, sedangkan kelas 2 yang membeli pria 70, sedangkan wanitanya adalah 300. Totalnya adalah 370. Nah, ini semua tiket yang terjual selama selama konser berlangsung ya, itu ada 800 tiket dengan berbagai kategori, dengan yang membeli baik pria maupun wanita. Sumbernya kita buat, kita anggap aja si promotornya adalah Java Musikindo. Waktu itu kan sedang berjaya di masanya pada saat konser EPSE ini berlangsung. Oke, nah ini bentuk dari tabel dua arah. Dia menyajikan dua data, yaitu dari mana? Dari jenis tiket ya, jenis tiket dan jenis kelamin yang membeli tiket tersebut. Oke, nah itu perbedaan antara tabel satu arah dengan tabel dua arah. Oke, paham ya? Kenapa satu, kenapa dua? Kalau satu ada di sini ya, hanya mereknya dan unitnya atau jumlahnya, betul. Kalau dua arah, nah ada dua yang disampaikan di dalam data itu, ada dua yang disajikan di dalam data tersebut. Ada jenis tiketnya ya, ada juga berdasarkan jenis kelaminnya. Iya, kategori tiket dan jenis kelamin, itu perbedaannya. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga adalah kita diminta untuk membuat tabel tiga arah. Oke, berdasarkan apa? Di sini kita lihat di sini menggambarkan jumlah pelanggan salon beauty ya, berdasarkan jasa pelayanan cabang salon pada tahun
yang disajikan. Oke. Kita lihat membuat tabel 3 arah. Yang pertama kita perhatikan dulu, apa sih yang dilakukan sama salon gitu kan? Bentar. Apa sih yang dilakukan dengan salon ya? Nah, yang dilakukan dengan salon biasanya kan perawatannya apa kalau salon? Ya potong rambut, krimbat dan lain sebagainya gitu kan, ada mani-pedi ya kan? Terus kemudian massage ya kan dan lain sebagainya. Nah, saya ambil sampel 2 saja. Misalkan cutting atau potong rambut dengan krimbat. Biasanya kan satu paket tuh. Kalau potong rambut pasti sekaligus krimbat dan seterusnya. Nah, saya ambil contoh cabangnya 2 saja. Ya, kita ambil ada di Bekasi, di Kota Bekasi sama di Cikarang, misalkan seperti itu. Oke. Nah, tahunnya kan tadi yang diminta 1999 sampai dengan 2001 gitu kan. Oke, kita lihat di sini. Cabang Bekasi ya, pelayanan untuk potong rambut itu ada 10. Sedangkan untuk krimbat 15. Itu di tahun 99. Sementara di cabang Cikarang ya, dia lebih banyak yang potong rambutnya 30. Sementara yang krimbatnya hanya 10. Nah, berapa sih total orang yang menerima pelayanan dari salon tersebut gitu, dari 2 cabang itu? Oh, ternyata jumlahnya adalah 65. Ini tinggal kita summary saja ya. Oke. Nah, sementara itu di tahun 2000, tahun keduanya, itu untuk potong rambut Bekasi 25 dan krimbatnya adalah 50. Sedangkan di Cikarang potong rambutnya 29 ya, krimbatnya adalah 13. Maka jumlahnya 117. Oke, ini ya. Yang terakhir, karena diminta 3 tahun ya, data yang disajikan 3 tahun, maka dilihat di sini adalah untuk Bekasi potong rambutnya ada 70, dan krimbatnya ada 20, sedangkan di Cikarang potong rambutnya 80, krimbatnya ada 30. Totalnya adalah 200 pelayanan yang diberikan selama tahun 2001. Nah, berapa jumlahnya? Kalau statistik kan bicara ada masing-masing tahun data yang disajikan terus diakumulasi ya menjadi satu kesatuan. Oke, totalnya selama 3 tahun berturut-turut ya adalah 382. Nah, jangan lupa diberi sumbernya. Sumbernya dari mana datanya? Yang kita peroleh, kita hitung. Oh, ternyata dari salon beauty. Nah, ini tabel 3 arah di sini. Ya. Tahunnya ya diminta 3 tahun, cabang, ada pelayanan. Jadi ada tahun, ada cabang, ada pelayanan. Makanya disebut namanya tabel 3 arah. Oke, paham ya sampai di sini ya? Itu perbandingan antara tabel 1 arah, 2 arah, dan 3 arah. Oke. Mudah-mudahan punya gambaran untuk menangkap soal tersebut. Oke. Karena ini kita hanya diminta untuk menyajikan data, ya. Terserah mau nanti misalkan buat tabel 1 arah ya kan dari HW seluler. Nah, kamu mau merek handphonenya apa sih? Misalnya handphone Nokia ya kan, atau apa tuh Oppo ya kan, atau sekarang kan handphone yang ada mereknya paling Xiaomi ya kan, Oppo, Samsung, terus kemudian iPhone ya kan. Dan maksudnya kalau kayak Sony Ericsson, Siemens ya kan, Nokia udah jarang lah orang make. Rata-rata kan Oppo sama apa? Redmi ya, Xiaomi, Vivo ya, Vivo. Nah, itu orang lebih familiar saat ini gitu. Nah, boleh silakan dibuat sajikan seperti itu. Berapa unit ya terserah. Anggap aja lah satu konter itu memiliki 100 unit handphone misalkan, tinggal di breakdown aja, dibagi Xiaomi-nya berapa unit gitu kan, Samsung-nya berapa unit dan seterusnya seperti itu. Nah, tabel 2 arah juga sama ya, karena di sini sudah dikatakan bahwa berdasarkan kategori tiket dan jenis kelamin, berarti artinya sudah dikategorikan atau sudah diminta disajikan berdasarkan kategori
tiket dan jenis kelamin. Oke, kategori tiket kita buat aja tadi 3. Ada VIP, ya kan, ada kelas 1 dan kelas 2. Nah, terus kemudian jenis kelamin. Gendernya kan cuma ada 2, pria atau wanita, gitu kan, bukan transgender seperti itu. Oke, karena yang memang diakui kan hanya pria dan wanita. Oke. Nah, terus kemudian yang ketiga, nomor 3, kita diminta untuk menggambarkan jumlah pelanggan dari salon beauty. Ya, berdasarkan jasa pelayanan, cabang, dan tahunnya. Oke. Nah, pelayanannya kan tadi sudah saya sebutkan banyak, terserah teman-teman mau buat message misalkan, atau mani-pedi, atau misalkan warnai rambut, ya kan, terus apa, hair extension, ya kan, atau bulu mata, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi bebas aja, terserah teman-teman mau buatnya pelayanannya apa saja. Cuma saya ambil yang umum aja, yaitu cutting tadi ya, potong rambut dan krimbat. Oke. Oke, baik ya. 1, 2, dan 3 saya rasa tidak ada kendala sama sekali. Tidak ada hambatan dalam menyelesaikan studi kasus tersebut. Oke. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke nomor 4. Ya, ini sengaja saya review karena apa? Kemarin masih ada yang bingung, Bu, gimana dan lain sebagainya. Nggak apa-apa ya, saya jelaskan di sini. Nah, nomor 4, ini ada data pet shop, ya. Dia menjual jenis anjing berbagai ya, berbagai jenis peliharaan atau anjing di sini. Ada jenisnya, ada Spaniel, Doberman, Golden, ya kan. Terus kemudian ada Siberian Husky. Nah, ini tahunnya, ya, tahunnya yang disajikan. Nah, teman-teman diminta membuat grafik. Nah, dalam statistik, ya, itu ada disajikan dalam bentuk grafik. Kenapa? Biar lebih enak dibacanya datanya. Jadi kelihatan ada kenaikan fluktuatif ya, kenaikan atau declining, mengalami penurunan dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang pertama kita diminta untuk membuat grafik garis berganda berdasarkan tahun. Berarti ini yang dilihat. Oke, kita lihat di sini. Kita sajikan dulu ya, kita sajikan dulu tabelnya. Nah, kalau di Excel nanti teman-teman sederhana, tinggal di copy drag mana yang mau dibuat, disajikan, dan lain sebagainya. Nah, tinggal nanti dipilih chart desainnya ya, atau bentuk grafiknya seperti apa. Ada grafik line dalam bentuk garis ya kan, terus dalam bentuk diagram, dan lain sebagainya. Diagram batang ya kan, dan lain sebagainya. Kayak ini diagram garis. Ya, ini kita lihat di sini berdasarkan jenisnya, ya enggak? Kan Spaniel warna biru nih. Tahun 99, 18, betul kan? Tahun 2020, ya kan? Sebanyak 20. Dan tahun 2001 sebanyak 17. Nah, ini ada perbedaan coloring di setiap line-nya atau garis dari grafik tersebut. Ya. Sementara untuk Doberman ini berwarna oranye, ya. Tahun 1999 ya, 1999 itu sebanyak 15, ya. Kemudian tahun 2000 sebanyak 17 dan tahun 2001 sebanyak 22. Ini berdasarkan data yang ada, Nak. Ya, grafiknya muncul berdasarkan data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel, ya. Jadi kita hanya diminta untuk membuat grafik berdasarkan data yang ada. Oke. Nah, yang ketiga adalah jenis Golden Retriever, ya kan? Retriever. Oke. Nah, ini tahun 1999 ada 22, sedangkan tahun 2000 sebanyak 20 ya. Dan tahun 2001 sebanyak 25. Nah, dia line colornya ini adalah warnanya grey atau abu-abu. Ya. Nah, kemudian di jenis yang terakhir ya, Siberian Husky
1999 di sebanyak 19 ya. Dan tahun 2015 dan tahun 2001 sebesar atau sebanyak 18. Nah, kemarin ada teman kalian siapa yang membuat tabel yang di-capturein tuh di grup. Dia udah bener tuh buatnya seperti itu ya. Cuma nanti saya minta kemarin kan dibedain coloringnya. Untuk apa? Kita bisa membaca secara enak kan seperti ini. Ada colornya. Jadi ada pembedanya. Tinggal diberi keterangan. Ya kan? Warna Iya. biru untuk apa? Orange dan seterusnya gitu. Iya. Baik ya. Oke, kemarin Tanzil ya atau siapa sih yang ingin kirim screen capture-nya di grup deh. Saya lupa tuh namanya. Ya. Nah, ini contoh bentuk grafik garis berganda. Nah, jangan lupa dibuat sumbernya. Ya, karena ini adalah pet shop-nya HD ya, HD Pet Shop ya, maka diberi nama sumbernya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau teman-teman membuatnya di Excel memang lebih mudah. Tinggal dieksplor saja ya. Tinggal dieksplor saja. Nah, ini ada mau background-nya nanti warna hitam, ya kan, mau putih seperti yang saya sajikan ini dan seterusnya. Jadi macam-macam, tinggal dipilih saja. Yang penting terbaca. Nah, lihat di sini, ini saya buat vertikalnya, garis vertikalnya adalah jumlahnya. Ya, karena kan kita tidak lebih dari 9 ini ya, jumlahnya nih ya. Kalau dikalkulasikan tidak lebih dari 90, hanya 82 kan? Betul nggak total keseluruhannya? Tuh, ya. Total keseluruhannya hanya 82. Jadi maka muncul di sini hanya 90 saja. Sementara di secara horizontalnya ini adalah berdasarkan tahun ya. Chart areanya secara horizontal berdasarkan tahun. Oke. Ya, jadi seperti ini kurang lebih contohnya. Oke, itu ya. Nah, judulnya tinggal nanti teman-teman buat saja. Chart title-nya apa? Biasanya di sini cuma muncul chart title, nanti teman-teman tinggal edit ya. Ini gampang kok, tinggal diklik aja terus langsung diketik sudah jadi ya. Kecuali ini ya, sama ini disajikan berdasarkan tabel yang ini yang ada. Kayak ini jumlah ya, ini chart area juga dia muncul sendiri. Nanti ini kita ganti biasanya nih tahun ya udah muncul dengan sendirinya. Jumlah nanti kita tinggal ganti aja berdasarkan apa nih, bisa jumlah dan lain sebagainya. Jadi tergantung data yang disajikan. Oke, cukup ya, jelas ya untuk grafik garis berganda. Atau ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ibu mau nanya deh, Bu. Yang tadi kan garis yang di 2000 itunya, kalau yang samping kanannya tuh berpengaruh nggak? Kayak itu kan 13, tapi adanya datanya di angka 70. Di 7 kayak gitu. Itu ngaruh nggak sih, Bu? Ya, ini kan dia dari jumlahnya aja sih sebenarnya. Gitu. Dari jumlahnya aja, jadi diakumulasi. Berarti bisa. Gimana? Oh, iya. Kalau misalkan teman-teman. Tapi boleh juga kan ngambil dari tabel. Dari tabel apa? Putus-putus Yang suaranya. dari tabel jumlah kayak panel 19, 18 kayak gitu. Boleh, boleh. Bentar. Bisa saya tunjukin nah. Atau dalam bentuk begini juga boleh nih. Ini kan jumlahnya maksimal 25 nih ya. Ya, maksimal 25. Ya. Nah, ini boleh. Di sini boleh diganti 1 sampai 25, 0 sampai 25. Misalkan mau kelipatan 5, iya, ya. Ini boleh 0, ini boleh 5, ya kan? Ini boleh 10 gitu kan? 15, 20 iya. Dan 25. Boleh, silakan. Ya, tahunnya sama, ya, tahunnya sama. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal ditempatkan berdasarkan jumlahnya. Contohnya, misalnya kita buat yang ini dulu ya. Ya,
untuk yang kategori yang pertama. Ya. Nah, ini berapa? 18. Oke, tarik garisnya. Titiknya 18 di sini nih rata-ratanya. Tuh. Oke, ya. Nah, kenapa ini Iya, Bu. naik? Kenapa ini naik? Ya, karena ini kalau di Excel dia kebaca di akumulasi. Jadi 18 tambah 15 kan 33. Makanya dia adanya di sini di 33 gitu. Kalau ini yang di Excel. Tapi kalau teman-teman mau buat seperti yang tadi disampaikan, ya boleh, silahkan, nggak masalah, ya seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, nggak salah kok, udah benar. Cuma di Excel memang kebacanya ini dia diakumulasi. Jadi sama dia diakumulasi jadi 18 tambah 15 ya kan. Jadi 33, makanya garisnya munculnya di sini 33 ya kan. Nah, terus kemudian gimana? Makanya ini di sini saya buatnya jumlah gitu. Nih. Nah, terus tahun yang untuk kategori jenis yang ketiga ya, jenis yang ketiga golden ini 22, berarti 33 tambah 22 kan 55. Nah, makanya ada di titik di sini dia. Tuh. Nanti dirubah aja silahkan. Iya, Bu. Ya, tinggal nanti dicari aja bentuk tabelnya. Ya, soalnya di Excel ini dia bacanya berdasarkan akumulasi. Saya udah cari jenis-jenis tabelnya yang munculnya semua sama di sininya. Hanya totalingnya saja. Jadi diakumulasi sama dia. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sekali. Artinya Anda teliti ya untuk mengamati setiap grafik yang disajikan tadi. Gitu. Nah, sama kan yang disajikan tuh setiap bentuknya, formatnya dia jadi akumulasi di Excel-nya. Oke, nanti easy lah teman-teman buat seperti itu, nggak masalah ya. Yang tadi saya sampaikan. Kalau begini nanti nggak ketahuan berapa jumlah ininya ya. Boleh begini, boleh ya. Cuma tadi jadi nggak ketahuan angkanya seperti apa. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup jelas? Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Grafik balok. Yang kedua, grafik balok. Oke, grafik balok. Sebentar. Nah, grafik balok. Ya, grafik. Ini feedback ya. Oke, grafik balok ya. Ini kita lihat berdasarkan kategorinya apa nih? Balok tunggal itu kategori jenis golden ya. Oke, jenis golden berarti ini saja nih. Kayak tahun 99 itu sebanyak 22, tahun 2000 sebanyak 20 dan tahun 2001 sebanyak 25. Oke. Nah, jika disajikan dalam bentuk grafik balok tunggal, jadi dia hanya berdasarkan tahunnya. Ini 22 berdasarkan tahunnya ya. Tahun pertama atau 1999. Nah, menunjukkan 22 ya di sini. Nah, tahun yang kedua adalah tahun 2000 ya. Ini tahun 2000 sebanyak 20. Sedangkan tahun ketiga ya baloknya itu berjumlah 25 atau di tahun ketiga adalah 2001. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini judulnya golden ya. Terus ini jumlahnya. Karena ini maksimum 25 ya jumlahnya, maka muncul di sini boleh 30 saja. Oke, ini gampang lah kalau ini ya teman-teman. Nanti tinggal diberi sini garis titik-titik, boleh silahkan. Ya, contohnya seperti ini. Oke.
Gampang ya, karena hanya diminta satu jenis kategorinya saja, satu jenis anjingnya saja. Oke. Nah, jangan lupa diberi sumbernya. Nah, ini saya beri keterangan bahwa satu yang dimaksud satu adalah tahun 1999, tahun kedua ya adalah 2000, dan tahun ketiga adalah 2001. Makanya saya beri keterangan seperti ini. Oke, jadi biar apa? Biar mudah dibacanya. Oke, paham ya? Gampang ini ya. Kalau diminta buat masing-masing kategori ya tinggal dibuat. Jadi ada 4, nanti ada 4 tabel begini. Karena kan tadi kita udah ada jenisnya, ada 4 ya jenis anjingnya. Oke, seperti itu. Oke, gampang ya. Nah, grafik yang ketiga, teman-teman diminta untuk balok komponen berganda berdasarkan tahun. Berarti berdasarkan ini nih, 1999 sampai dengan 2001. Oke, nah jadi seperti ini. Contohnya, ya, 1999 ya, itu kalau dijumlahkan, ini jadi berapa? Tadi 99, 68. Ya, tahun 2072 dan tahun 2001 adalah 82. Jadi ini diantara ini ya, tepian garisnya. Nah, ini sesuai dengan kategori jenis anjingnya. Warna biru ya, untuk kategori Spaniel ya. Warna orange untuk Doberman. Grey atau abu-abu ya, untuk Golden. Dan warna kuning ini ya, yellow untuk Siberian. Oke, jangan lupa ditulis sumbernya. Nah, jadi berdasarkan jumlah tahunnya. Ekornya berapa nih jumlahnya ya? Seperti ini teman-teman. 14 tambah 15 tambah 22 tambah 13 jadi 68. Nah, kurang lebih di sinilah nanti 68. Tuh mendekati 70. 15 tambah 20 tambah 17 tambah 20 itu dapat 72. Oke, berarti di atas 70 naik ya. Di tahun 2001 17 tambah 22 tambah 25 tambah 18 itu 82. Berarti di atas 80 sedikit. Oke, sajinya seperti ini. Ini namanya grafik balok komponen berganda. Nah, misalkan gini, Bu, boleh nggak Bu? Ini diarsir, misalkan. Dibuat arsir, terus ini dibuat polkadot, misalkan gitu. Terus ini dibuat apa sih namanya? Garis arsir, bukan garis arsir, misalnya garis diagonal gitu. Terus yang bawah dibuat garis vertikal, boleh nggak Bu? Boleh. Yang penting itu adalah pembeda, pembandingnya. Boleh menggunakan warna, silakan ya untuk pembandingnya. Boleh juga menggunakan tadi gradiennya ya. Mau dalam bentuk polkadot ya kan, mau dalam bentuk bubble ya kan, dalam bentuk misalkan tadi line atau garis diagonal atau vertikal atau horizontal bebas aja, atau diarsir boleh saja. Jadi untuk menandakan perbedaan dari masing-masing jenis anjing yang ada di pet shop tadi. Oke. Jangan lupa diberikan nama sumbernya. Nah, terus dikasih keterangan bahwa tadi yang kotaknya atau baloknya berbentuk polkadot untuk jenis apa, yang tadi diarsir untuk jenis apa, yang garis diagonal dan garis vertikal atau horizontal itu untuk jenis apa. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Baik? Iya, Bu. Ya, ini untuk yang balok komponen berganda. Oke, step terakhir ya, ini tinggal menunggu waktu saja, nanti udah selesai setelah ini. Ya, tinggal 7 detik lagi. Nah, ini grafik lingkaran. Nah, ini kalau grafik lingkaran, karena diminta hanya anjing Siberian ya, jenisnya, maka
Oke, kita lanjutkan ya. Sambil informasikan ke teman-temannya bahwa sudah mulai lagi Zoom-nya ya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kita sampai di tabel grafik yang terakhir. Ya, yaitu grafik lingkaran. Ya, untuk kategori jenisnya adalah anjing Siberian. Ya. Oke. Nah, dalam kategori atau grafik lingkaran ini kita menghitung dulu prosentasenya, ya. Gue lagi belajar. Ya. Jadi nanti dilihat berdasarkan tahunnya. Oke, jumlahnya untuk nih kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, tahun 99 adalah 13 ya. Tahun 2000 adalah 15 dan tahun 2001 adalah 18. Ini kalau kita jumlahkan adalah sama dengan 46. Ini boleh teman-teman tambahkan di sini ya. Untuk jumlahnya ya. Ini boleh ditambahkan jumlahnya. Seperti ini ya. Oke. Oke. Nah, kurang lebih begini ya. Oke. Nah, kita bahas ini ya, 13, 15 dan 18. Nah, untuk tahun 99 ya. Tadi sebanyak 13 dibagi totalnya dikalikan 100 atau sama dengan 28,2609%. Oke. Untuk tahun 99 itu ada berwarna biru. Nah, jadi kurang lebih besarannya seperti ini. Ya, atau 28% ya. Nah, tahun 2000 berwarna oranye. Ya. Berwarna oranye sebanyak 32,6. Nah, dibulatkan karena lebih dari 5 jadi bisa 33%. Ya. 15 dibagi 46 dikali 100%. Nah, tahun 2001 itu sebanyak 18 ya, dibagi jumlahnya 46 dikali 100%, maka dapatlah 39,1 sekian persen. Nah, dia berwarna abu-abu atau grey ya di sini. Oke. Jadi terlihat jelas bahwa selama 3 tahun atau 3 periode, 3 tahun ya, selama 3 tahun ya, kategori ini lebih dominan adalah di tahun berapa? 2001 karena dia lebih 30% jumlahnya, lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, seperti itu ya untuk yang diagram lingkaran. Nah, ini pun sama dengan bentuk ini, Bu. Boleh, Bu, kalau nggak diarsir begini, boleh. Boleh pakai coloring atau boleh pakai gradients yang lainnya. Tadi mau polkadot ke, mau diagonal, garis vertikal atau horizontal, dan seterusnya. Oke. Baik, ini untuk penyajian data ya sudah selesai. Maka kalau sudah ada pertanyaan untuk ini, silakan. Atau cukup? Oke, kalau cukup, saya lanjutkan ke contoh yang kedua yang tadi baru saya share di grup ya soalnya, yaitu tentang distribusi frekuensi atau penyajian data dalam bentuk grafik mutlak dan relatif, nanti dalam bentuk kurva Ogif ya, dan histogram dan poligon. Nih, ya. Kurva Ogif, terus grafik, histogram, dan poligon. Oke. Nah, ini ada data dari kantor pajak ya di kota PRL pada tahun lalu.
dengan jumlah wajib pajak sebanyak 30 orang. Kenapa 30? Karena ini baris pertama ada 10 dan baris ke baris ke bawahnya ya. Ya, ini ya. Ada 3. Jadi 10 kali 3 sebanyak 30. Oke. Nah, saya lanjutkan. Kita diminta buat distribusi frekuensi dulu dan distribusi relatif ya, frekuensi relatif sesuai dengan besarnya pajak. Oke, yang harus bayar oleh ke-39 wajib pajak tersebut. 30 wajib pajak tersebut seharusnya. Oke. Azan ya. Ini kenapa lagi, Bunda? Hah? Enggak ada laptop lagi. Hah? Oh, ada 2K. Oke, sudah selesai azannya. Mari kita lanjutkan ya. Oke, Ya, baik. Bu. Nah, di studi kasus untuk distribusi frekuensi ini, langkah yang pertama harus kalian buat adalah membuat tabel data array-nya dulu, array datanya. Ya. Kita susun dulu datanya berdasarkan nilai minimum sampai nilai maksimum, ya. Oke, kita perhatikan dulu di sini ya. Ya, perhatikan nilai yang paling kecil dari sini, angka berapa yang muncul? Oke. Nih, paling kecil adalah angka 23. Jadi ini butuh dengan ketelitian. Iya, benar. 23. Oke, kalau sudah biasanya kita bisa menggunakan checklist atau kita silang saja. Angkanya kita urutkan di sini, masukkan. 23. Yang kedua adalah 28. Kita cari lagi 28. Ya, oke, masukkan lagi di sini. Gitu. Nah, yang ketiga ada 29. Oke, masukkan. Lanjut. Yang keempat ada 31. Oke, masukkan. Nah, yang kelima ya itu ada 32. Nah, kita lihat di sini angka 32 ada berapa banyak nih? 1, 2, 3 ya. Ada 3. Tandakan. 3. Nah, selanjutnya ada 33. Oh, 33 ada 2 nih. 1, 2. Nah, yang terakhir ya ada 34. Ternyata cuma ada 1. Nah, jadi mengurutkannya seperti itu. Kita cari nilai minimumnya dulu sampai nilai maksimumnya. Jadi di sini paling kecil nilai minimumnya adalah 23 dan paling besar atau nilai maksimumnya adalah 50. Nah, nanti kita buktikan. Setelah 34 ada 35 enggak di sini? Enggak ada. Benar, enggak ada. Enggak. Ada nih, 1 nih. Ada. 1, 2, 3. Nah, 3 ya. Kita masukkan di sini. 1,
2, 3. Nah, selanjutnya 36 ada nggak? Ada. Ada di atas ya? Ada. Oke, masukkan lagi 36. Cuma ada 1, 2 nih. Baris kedua ada. Nah, gampangnya, baris Iya. pertama ada 2 nih. Kita Ada gampangnya 2. carinya per baris aja ya, lebih gampang. 1, 2. Oke, tadi udah kita masukkan 1. Kita masukkan lagi. Di baris kedua ada 1. 36, betul ya? Nah, di baris ketiga ada lagi nggak? Tidak ada. Oke, berarti setelah 36, angka berapa? 37. Kita lihat di sini, baris pertama 37 ada? Ada. Masukkan. Oke. Baris kedua ada? Tidak ada. Baris ketiga ada? Ya, Ada. nih, ya, masukkan. Berarti ada 2 angka 37. Nah, setelah 37 lalu angka berapa? Coba kita lihat di baris pertama ada angka 38? Ada. Masukkan dulu. Sini ya, teman-teman. Oke, kita cek lagi di baris kedua ada 38 tidak? Ada. Ya, betul. Ada 1 ya? Oke. Ya, pertama. Baris ketiga tidak ada. Iya, betul. Nah, lanjut. Setelah 38, ada angka berapa lagi? 39 nggak di baris pertama? Di baris pertama ada angka 39 nggak? Enggak ada. Nggak ada. Di baris kedua ada atau tidak? Ada ya, Ada. paling terakhir. Ada. Oke. Di baris ketiga ada atau tidak? Ada. Ada nih ya. Ada. Oke. Lanjut, setelah 39 berarti angka berapa? 40. Baris 1 ada 40-nya? Tidak ada. Baris kedua? Tidak ada juga. Baris ketiga ada 1. Enggak ada. Baris ketiga ada 1, 40 ya. Ini ya. Oke. Ya. Lanjut, setelah 40 ada angka berapa? Di situ 41, baris 1 ada? Ada. Oke, baris kedua? No. Enggak ada. Oke, baris ketiga? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut. Setelah 41 berarti angka 42. Cek di baris 1 ada atau enggak? Enggak ada. Baris 2 Ada. ada berapa? 1. Satu. Oke, kita ketik dulu 42. Baris ketiga ada? Bisa. Tidak ada. Oke. Lanjut. Setelah angka 42 berarti angka berapa? Enggak ada. Angka 43. 43. Ada nggak di baris 1? Tidak ada. Enggak ada. Baris 2 Ada. ada. 1 ya atau 2? Ada. 1. Oke, 43-nya 1. Baris ketiga ada atau tidak? Ada. Oke. Berarti cuma ada 1. Lanjut, angka 44. Ada nggak angka 44 di baris 1, 2 dan 3? Tidak ada. Oke, nggak ada. Good. Selanjutnya 45. Kalau nggak ada kita skip aja ya. 45. Baris 1 ada? Tidak Nggak ada. Baris 2? Oke, baris kedua ada. Baris ketiga ada? Ada. Ada berapa angkanya? Ada 2. Ada Jadinya 2. Oke, sip. 45. Nah, selanjutnya 46 ya. Kan tadi 45, sekarang 46. Baris pertama ada? Tidak ada. Enggak ada. Baris kedua? Enggak. Enggak ada. Nah, ada di baris ketiga. Berarti 1 ya. 46. Iya, Bu. 47 ada? Enggak ada. 48? Enggak ada. 49? Enggak ada. Nah, terakhir berarti angka berapa? 50. Oke, nah kita udah selesai membuat tabel dari array datanya atau data array-nya. Iya, Gitu dong. ya. Ada 30 data atau 30 angka yang disajikan di dalam studi kasus tersebut. Nah, ini sudah kita urutkan, udah ketemu nilai minimumnya dan nilai maksimumnya. Oke, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, teman-teman harus menentukan kelas intervalnya. Ya, kelas intervalnya atau kelas interval.
kelas interval. Nah, ini kepanjangan dari CI ya atau CI. Ya. Oke. Nah, rumusnya apa? Teman-teman bisa sorry. Ini nanti kita cari kelasnya dulu, tentukan kelasnya dulu sebentar. Menentukan kelasnya dulu. Jadi ini yang ketiga nanti mencari kelas intervalnya. Sorry, saya terlalu terburu-buru. Nah, rumusnya adalah ya K. Teman-teman silakan dibuka buku, materi yang minggu lalu saya share di grup. Itu ada PDF-nya. Yang bentar, aku buka mana ya? Tadi udah dibuka. Halaman berapa saya lupa itu. Ada yang di 7 cuma ini, Bu. Gimana? Di halaman 7 sama tuh kayak gitu. Iya, halaman 7. Ya, cuma beda kasus. Iya, nggak apa-apa. Kita nanti sama cara penyelesaiannya. Gitu. Ini kan banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih ada 90 data ya? Iya. Nah, nanti sama seperti ini. Nah, ini udah ada studi kasus yang ini ya. Cuma kan, nah kita cari dulu ininya nih. Tentukan, nah kelas intervalnya. Rumusnya ini, K sama dengan 1 plus ya 3,3 log. Lognya nanti 30 karena kita jumlah datanya 30. Ya, nih ini udah ada rumusnya. Oke, saya kopas dulu ya. Nah, jadi teman-teman buku panduannya studi kasus yang tadi kita bahas ya di di Zoom ya. Teman-teman bisa lihat di materi e-book yang saya berikan kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Iya, Bu. Kita beralih ke Zoom ya sekarang ya. Iya, Bu. Udah muncul belum screen-nya? Excel-nya maksud saya. Belum. Belum ya? Oke, sebentar. Nah, ini. Ternyata tadi ke stop. Loh, kok nggak mau? Nah, sudah? Malah macet, masih macet. Oke, sebentar. Saya stop dulu ya, stop share. Nanti saya share lagi sebentar. Ternyata ada trouble. Nah, sudah ya. Nah, berarti tadi rumusnya kan udah jelas. K ya kan sama dengan 1 log 30 ya. Karena kita datanya jumlahnya adalah 30. Sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Nah, K ya sama dengan 1 plus 3,3 log 30 karena data kita ada 3. Nah, sama dengan 1 plus, nah cari log 30. Nah, teman-teman bisa menggunakan kalkulator saintifik tuh yang ada tulisan log ya. Tahu kan kalkulatornya bentuknya yang Casio kan banyak tuh. Atau bisa juga kalau punya tabel data frekuensi bisa digunakan. Ya, nanti kalau nggak ketemu googling aja nggak apa-apa. Silakan ya, cari angka log 30. Nah, log 30 kalau teman-teman punya kalkulator silakan di input masukkan log 30 itu munculnya angkanya adalah 1,4771 bukan? Soalnya saya dapatnya itu. Belum ada kalkulatornya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa siapkan ya. Siapkan. Iya, Nanti Bu. kalau misalkan ujian nanti belum ready kalkulatornya, ya udah nggak apa-apa, googling aja, cari ya. Ya, mana tahu nanti ada soal seperti ini keluar misalkan gitu, atau nanti latihan-latihan berikutnya dan seterusnya. Oke ya. Oke. Nah, ini muncul log 30 adalah 1,4771. Nah, kita cari berapa sih angkanya gitu kan? Coba kita jumlahkan. Ya, kalau teman-teman bisa menghitungnya, monggo silakan. Ya. Nah, saya dapat itu tadi udah ngitung soalnya di kalkulator 90,69. Nah, atau sama dengan ya, sama dengan
Kalau kita bulatkan saja, karena di situ 5,9. Oke. Nah, coba kita buat dalam bentuk rumus misalkan ya. 1 ditambah 3 ya, 3,3, sorry. 3,3 gitu ya. Pakai koma. Nah, itu ya. Dikali itu kan. Atau 1,4771. Gitu. Nah, coba kita summary di sini. Ini cuma pembuktian aja. Kira-kira di Excel muncul nggak gitu ya? Saya cuma mau membuktikan saja kok. Oke. Oke. Nah, gini kan? Bisa nggak nih, kebaca nggak nih? Sama deh. Oh, ini hasilnya min, karena ini bentuknya gini. Berarti pakai apa ya? Biar nggak min. Coba baca kalau itu rumusnya. Oke, berarti coba kita 1, 4. Nah, di sini malah dapatnya 5,87443. Nah, saya ngitung di kalkulator dapatnya 5,9069. Oke, artinya belum akurat ya. Ya, ini enggak, iya, tidak akurat. Oke. Nah, atau ini coba kita gini dulu ya. Sama enggak? Nah, sama ternyata. Atau ada cara yang lain? Gini kali mungkin ya. Tuh, sama saja dengan cara seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Saya cuma buktiin doang kok. Tapi nanti teman-teman silakan hitung sesuai dengan apa namanya? Ya, mati lampu. Sebentar. Oke. Nanti teman-teman bisa, halo? 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 Terus gimana? Ya, mati lampu. Nah, terus bagaimana? Oke. Maaf teman-teman, tadi ada pemadaman sesaat dari PLN. Iya. Dan alhamdulillah ini udah normal lagi, mudah-mudahan nanti tidak ada pemadaman lagi. Oke. Saya lanjutkan ya. Sebentar saya Ya, Bu. share screen dulu yang tadi. Ya, lagi asik-asik menjelaskan mati lampu. Oke. Ini ya. Nah, tadi udah jelas kita menentukan kelasnya atau intervalnya ya. Nah, yang ketiga, kalau ini sudah kita tentukan, nah, nih, menentukan kelas interval yang sesungguhnya. Nah, unstable deh. Masih apa? Oke, rumusnya ya, CI, tadi kan kelas interval kodenya adalah CI. Oke, teman-teman bisa dibuka lagi buku ininya.
buku materi yang kemarin saya berikan, saya share, silakan dibuka kembali PDF-nya ya. Oke, sebentar. Ini kenapa pada nggak bisa? Nah, ini dia. Ya. Nah, ini rumusnya ini. J sama dengan X maksimum min X minimum. Ya. Oke, itu rumusnya. Iya. Mana? Ada ya? Oke. Yang di atasnya. Nah, boleh iya, menggunakan J atau CI. Saya biasanya menggunakan CI ya, atau J boleh, sama saja. Ini biar lebih jelas deh. Saya buat kayak gini ya, karena di buku itu menggunakan J gitu kan? Iya. Iya, Bu. Gak apa-apa ya. Ini saya Iya. Oke, Udah ditambahin juga. silakan ditambahkan ya. Bisa menggunakan CI atau kelas interval ya. Nih, karena nanti di buku-buku ada juga yang menggunakan kodenya atau simbolnya C dan I, CI gitu. Ya, ada juga dalam bentuk J. Mungkin kalau buku-buku statistik dalam bahasa Indonesia menggunakan J. Tapi kalau teman-teman baca yang keluaran dari internasional ya, berbahasa Inggris biasanya menggunakan kelas interval atau CI. Ya, ini ya. X-max. Nah, X-max ini, X itu adalah ini. Anggap saja banyaknya gitu kan. Bisa juga nanti munculnya ada yang X, ada yang N gitu. Iya, jadi nanti kalau dia menggunakan rumus CI ya, kalau dia menggunakan rumus CI, maka munculnya adalah N max. Ya, N itu kan bilangan ya kan, bilangan yang dimaksud mana? Ya kan, dikurangi dengan N min gitu. Oke, ini bisa saya buat aja 2 ya. Jadi kita bikin seperti ini atau gitu. Jadi maksudnya sih sama tujuannya gitu kan. Nah, ini N max ya. Ini N min. Ya, nah, nilai maksimalnya tadi berapa angkanya di tabel array tadi? Array datanya 50 ya kan? 50. Ya. Nah, nilai terendahnya atau N min-nya ya tadi adalah 23. 50 kurang 23 berapa? Sama dengan 27. Oke, benar. 27 ya. Nah, kalau ini menggunakan J, rumusnya juga sama tadi. Para jamaah di rumahnya masing-masing. Teman-teman, untuk itu saya mengingatkan tadi X ya. X. Iya, Bu. X. Oke. Sama saja sih sebenarnya ya. Oke. Nah, nanti kalau habis kita join lagi. Ini lanjutan dari yang kita ke pending tadi waktunya. Jadi tinggal 10 menit lagi. Nggak apa-apa ya, nanti join lagi. Kan baru jam 3:30. Oke. Nah, setelah itu, ya, ini udah ada rumusnya, 50. Nah, oh iya, ini dibagi 6 dulu. Jadi 50 dikurang 23, 27 dibagi 6. Oke, berarti ini saya tambahkan rumusnya ya. Saya tambahkan dulu rumusnya.
gampang deh. Gendong depan. Dadah. Ini dibagi 6. Sebentar. Ibu perbaiki dulu. Dibagi 6. Jadi 27 ya. 27 kita bagi 6. Mana nih? Slash ya. Nah, dapatlah 4,5. Yes. Ini kita buat seperti ini. Next. Beda di ini. Wah. Oke. Ini 6 ini adalah Kak ya. Sorry. 6 ini adalah Kak dari yang di atas tadi. Ya. Oke. Oke. Nah, ini udah selesai untuk membuat nih ya. Susunlah distribusi frekuensi ya untuk 30 wajib pajak tersebut. Nah, sekarang buat grafik histogramnya dan poligon. Nah, ini kita buat dulu menentukan batas bawah ya sama batas atas dari masing-masing kelas. Nah, nanti baru bikin buat grafiknya terakhir aja. Kita cari dulu batas bawah kelas pertama sampai akhir dulu ya dari jumlah wajib pajak tersebut ya. Nah, nanti baru kita buat grafik histogram dan poligonnya. Setelah itu baru buat kurva O'Keeffe-nya. Poin B sama poin C buatnya belakangan aja. Jadi kita buat yang D sampai I ini. Iya. Teman-teman silakan dibuka lagi buku panduannya sambil dilihat ya. Di situ disampaikan. Bentar saya statistiknya mana sih? Oke, nih share yang ini ya. Nah, ini kan udah nih menentukan panjang kelas interval ya. Tadi P, J dibagi K, tadi udah ya. Nah, Udah. Langkah yang keempat kita buat ini, teman-teman. Ya. Ada batas ke-1, batas kedua dan seterusnya. Nah, teman-teman buat kelas limitnya atau batas kelasnya. Nah, tadi kan muncul angka 23 sampai dengan 50 gitu kan. Nah, tinggal kita buat range-nya. 23, 24, 25, 26, 27. Nah, kita buat jadi range-nya itu 5 angka. Jadi batas kelas yang pertama adalah 23 sampai dengan 27 ya. Buatnya gitu. Ya, kita susun dulu deh di Excel-nya ya. Nah, nanti kelas yang kedua ya, kelas yang kedua berarti setelah 27 28 kan? 28, 29, 30, 31, 32. Nah, berarti 28 sampai dengan 32. Nah, batas kelas yang ketiga berarti tadi 32 terakhir. 33, 34, 35, 36, 37. Oke, dan seterusnya nanti begitu ya. Nah, Bu. Oke, kita ke Excel lagi. Nah, kita berarti ini yang nomor 4 membuat batas kelas bawah ya. Bawah pertama sampai akhir ya. Pertama sampai akhir. Oke. Kita buat dulu di sini tabelnya batas kelasnya.
batas kelas atau class limitnya ya. Tadi angka yang pertama 23 sampai dengan 27, lalu 28 sampai dengan berapa tadi? Maaf, 32 ya. Oke. 33 sampai dengan 37 ya. 33, 34, 35, 36, 37. Oke. Lanjut 38 sampai dengan 42 ya. Nah, terus 43 sampai dengan 47. Oke. Nah, terakhir adalah 48 sampai dengan 52. Nggak apa-apa, kan kita buat tadi range-nya adalah 5, ya kan? Walaupun Nmax-nya tadi adalah 50, ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini udah ketemu batas kelasnya. Nah, lalu kita diminta frekuensinya. Frekuensinya. Oke. Buka lagi kitabnya, ya. Kitabnya. Kira-kira frekuensinya berapa sih? Nah, nanti ini kita cari nih titik intervalnya. Oke. Nah, ini. Ya. Nah, angka 23 sampai dengan 27 tadi ya. Ada berapa? Iya. Nilainya ada berapa? Lihat tabelnya. Nilai tengahnya. Bentar. Nih. Ini masih 17. Oke. Cuma ada satu kan angka? Kok ada satu? Iya ya. 23 sampai dengan 27, satu angka 23 saja. Karena angka 27 nggak ada, angka 26 nggak ada, angka 25 tidak ada, dan angka 24 tidak ada. Maka frekuensinya adalah 1. Kan? Karena hanya ada angka, mohon maaf. Ya, teman-teman di mute dulu teman-teman. Ya. Oke. Yang berisik tolong di mute karena ini kasihan temannya yang sedang menyimak ya. Oke, terima kasih. Nah, terus kita cek lagi. Angka 28 sampai dengan 32. Ada berapa datanya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6 frekuensinya. Nah, teman-teman isi di sini. Betul kan ada 6? Betul. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Ya, lanjutkan. Oke, saya perbesar biar terlihat. Nah, range dari 33 sampai dengan 37 ada berapa frekuensi yang muncul di sini? 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul nggak ada 11 frekuensinya? Betul. Oke, lanjutkan coba. Sekarang 38 sampai 42 ada berapa? Silakan dihitung. Nanti informasikan ke saya. 3, 4, 5, 6. 42-nya? Jadi 7. iya. Lanjut. 43 sampai dengan 47 berapa? 1, 2, 2, 3, 4. Ada 4, 2 atau 3? 4, oke. Nah, sekarang yang terakhir, 48 sampai dengan 50. Cuma ada satu angka frekuensi. saja. Satu frekuensi saja. Oke, baik. Saya belum belum punya Zoom yang Pro karena kan harus punya CC ya, kartu kredit untuk membeli Zoom yang Pro. Ya. Nah, ini kalau kita summary, kita jumlahkan yang tadi data frekuensi tadi itu adalah 30, sesuai kan dengan tabel range datanya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Langkah berikutnya setelah kita membuat frekuensi ya, lalu kita membuat yang namanya apa? Yang namanya frekuensi relatif ya.
ini siapa yang mainin row ya? Frekuensi relatif. Dibuka lagi bukunya, kitabnya. Ya, dibuka lagi kitabnya. Bahwa, sorry, sebentar. Nih ya. Sebentar. Nah. Ya. Oke. Ada nggak di sini frekuensinya? Nah, ini. Nih rumusnya nih. Ini nih. Kita mencari ini. Jadi dilambangkan dengan F persentase. F relatif ya. F rel nih. Ada di sini ya. F ABS dibagi N dikali 100%. Oke. Caranya berarti, nah tadi kan di frekuensi batas kelas tadi, limit kelas tadi adalah yang 23 sampai dengan 27 ada 1 ya. Berarti 1/30 dikali 100%. Gitu kan? Iya kan? Oke, benar ya? Iya, oke. Sudah paham berarti. Jadi saya langsung lanjutkan ke sini ya. Maka 1 dibagi gitu kan. Oke, biar gampang deh. Nanti teman-teman belajarnya. Kita bagi rumus saja ya. Dikali 100%. Nggak muncul dia. Oh, 100 saja berarti coba. Kali 100 saja. Oke. Lalu dibuat persentasenya. Maka muncul begini tidak? Bentar. Harusnya tuh berapa? Harusnya 3,3333 gitu ya. Coba ini. Nah, begini harusnya. Tadi saya yang salah. Berarti sorry. Nah, gini caranya. Rumusnya nih. 1 dibagi 30 dikali 100%. Itu rumusnya. Ya. 30 dikali 100%. 1/30 dikali 100% rumusnya. Oke, nanti teman-teman buat coret-coretan sendiri aja ya. Walaupun nanti ini kertasnya akan saya berikan ke teman-teman. Kertas kerjanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini harus satu-satu kita hitungnya. Ya, untuk menghemat waktu. Teman-teman bisa bantu saya, silakan. Ya, untuk membuat perhitungannya. Nah, kalau ini munculnya beda dia. Tuh. Rumusnya. Jadi memang harus dibuat satu-satu menghitungnya. Gitu. Oke, silakan. Sambil diperhatikan ya. Bentar. Dibagi dikali 100%. Frekuensi dari hasil frekuensi nah ini kita buat persentase lalu kita munculkan 4 desimal di sini. Nah, ini kalau kita summary, nah jadinya 100%. Nah, gitu. Nah, kenapa saya munculkan angka 4 desimal? Biasanya di kalkulator ya, dia menggunakan desimalnya 4 munculnya. Tapi jika teman-teman membuat ini dibulatkan saja tadi seperti misalkan ini aja ya, ini nggak apa-apa gitu kan. Toh angkanya juga pasti akan muncul sama. Cuma kenapa saya
munculkan ini 4 desimal, biar nanti ketika ketemu kali teman-teman menghitung manual di kalkulator, angkanya akan seperti ini. Jadi ada persamaan gitu. Maksudnya ya, kenapa saya munculkan seperti ini. Oke, setelah frekuensi relatif kita sudah, langkah selanjutnya kita membuat tepi kelas atau yang dikenal dengan kelas bundaris ya, kelas bundaris. Teman-teman dibuka lagi buku kitabnya, ya, buku saktinya. Ini ada nggak di sini? Jadi kita cari nilai tengahnya. Sebentar. Oh, nggak ada di sini ternyata. Frekuensi kelompok, terus itali. Nilai tengahnya. Bentar. Jadi dia itu oke, nggak ada. Di sini nggak ada ternyata. Nggak apa-apa. Saya buat tambahan aja ya. Ini namanya adalah tepi kelas. Tepi kelas atau kelas bundaris. Memang beda-beda sih buku sama tadi buku keluaran Indonesia sama buku keluaran luar itu beda-beda. Nggak apa-apa ya, belajar biar ilmunya beragam. Oke, nah ini sederhana. Teman-teman hanya masukkan 22,5 gitu kan, sampai dengan 27,5. Dari angka yang tadi, 27,5 dengan 32,5. Iya, 32,5. Mohon maaf teman-teman, tolong di mute dulu yang bicara-bicara. Ini soalnya masih banyak yang mau belajar, yang mau menyimak ya. Kasihan temannya. Oke, ini kita lanjutkan 37,5 gitu kan? Iya. Sampai 42,5 dan seterusnya. Nanti teman-teman tinggal masukkan saja ya angka-angkanya. Tinggal diturunkan saja. 47,5 dan terakhir adalah 47,5 sampai dengan 52,5. Oke. Nah, ini yang disebut dengan namanya tepi kelas ya. Atau kelas bundaris. Nah, selanjutnya kita mencari, nah, nih, tidak ada lebih kecil sama dengan, pakai simbol kali ya. Coba saya cari simbolnya. Kolom simbol insertnya nggak ada. Nah, ini dia. Kita cari simbol lebih. Equation-nya nggak ada. Ini nggak muncul yang. Ini kok malah muncul yang simbol ini nih. Lihat dulu. Oh, nggak ada ternyata di di laptop saya simbol yang khusus equation-nya. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman tinggal ini ya, maksudnya itu lebih kecil sama dengan iya benar ya, lebih kecil sama dengan yang rumusnya adalah rumusnya yang gambarnya itu loh Tanda iya lebih kecil di garis bawah gitu kan, sama dengan lebih kecil sama dengan gitu. Nggak apa-apa ya saya bikin kodenya begini karena di laptop saya simbol lebih kecil sama dengannya tidak ada. Nah, ini ya teman-teman buka lagi buku kitabnya yang lebih kecil sama dengan, kita cari FK-nya. FK itu apa? Ada nggak di sini? Rumusnya. Ya.
Oh, sorry, ini titik tengah intervalnya ada di sini ternyata. Nih, nanti di apa nilai tengahnya nanti kita hitung nih di sini ya. Nanti pas di terakhir. Diploma ada kasus selanjutnya. Oke, berarti frekuensi nilai lurus. Oke, berarti tidak ada. Nah, ini rumusnya FK ya. Di buku ini ternyata tidak ada. Iya. Sebentar. Nggak apa-apa sih. Ini karena saya pakai yang... Oh, ini ada, Neng. Di sini, Neng. Nih, tuh. Nih, frekuensi 23. kumulatif AA. Halaman 12. Iya. Oke, ada Bentar. rumusnya nih. FK. Ada. Frekuensi kumulatif. Ya. Iya. Ada B dan A. Oke. Jadi, ini caranya gimana? Rumusnya, tabelnya 40 muncul 33. 8 ketemu 7 ya. Berarti datanya ada 40 ya. 40 sama dengan Iya, sama dengan N. N-nya kita lihat. Oke, nilainya berarti di sini 30 bukan sih, Bu? iya. Yang kita punya N-nya 30 yang studi kasus yang tadi betul. Oke, saya pindah ya ke Excel-nya sekarang. Tadi kan apa namanya? Udah muncul belum Excel-nya? Udah ya? Belum, Bu. Oh, belum. Sebentar. Ini saya stop dulu deh. Soalnya di saya udah muncul karena tadi. Oke. Nah, berarti ini muncul berapa? 1 kan? Iya. Lebih kecil dari 1. Oke. Nah, 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 11 sama dengan 18. Oke. Ya. Ini biar gampang ya. Nanti teman-teman tinggal dipelajari diulang di rumah ya. Oke, biar nggak bingung. Jadi saya pakai rumus saja di sini walaupun agak lama. Berarti 4 ya. Benar. Terus 22 ditambah 1. Gitu kan? Bener nggak sih? Ada yang kelewat nih. Sebentar. 18 ditambah 7 ya seharusnya. Iya bener kan? 18 tambah 7. Nah, 25 ditambah 4 dan 29 ditambah 1. Jadi betul kan jumlahnya ada 30 sampai di sini datanya. Nah, kemudian FK lebih besar sama dengan. Lebih besar berarti tandanya begini ya. Oke, saya buat lagi begini. Nah, ini kita balik. Kita balik. Paham nggak maksudnya? Yang pertama kan ini kan apa? 30 kan? 30. Iya. Nah, jadi 30 dikurang 1. 29. 29 dikurang 6. 23. Dikurang dengan 11. 12 dikurang dengan 7. Lalu 5 dikurang dengan 4. Nah, jadi caranya begitu mencarinya. Untuk iya frekuensi kumulatifnya. Kalau yang lebih kecil berarti angka yang paling kecil dulu muncul di sini. 1. Tinggal dijumlahkan ke bawah. Oke ya. Nah, kalau frekuensi lebih besar berarti angka yang paling besar berapa? 30 tadi kita udah dapat. Ya. Nah, tinggal dihitung dikurangkan dari sebelahnya. Oke, dari frekuensinya. Oke, 30 dikurang 1 dan seterusnya. Paham ya? Nah, step yang terakhir atau langkah pengerjaan yang terakhir kita membuat nilai tengah. Tadi XI-nya. Oke, rumusnya dibuka lagi kitabnya teman-teman ya. Oke, tadi rumusnya apa nilai tengahnya? Coba dicek lagi. FKA apa FKA lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan?
lebih kecil kalau Mm-mm. FK. Iya, coba dibuka lagi rumusnya. Nilai tengah tadi yang ada apa namanya di 8, Mm-mm. Berarti ini kan 7, 23 dikurang 23 ditambah berapa? 23 ditambah ini berapa sih nilai tepi ininya kan batas kelas ke-1 diambil 33, tetapi agar kelas interval kelihatan bagus diambil atas bawahnya 31 sehingga didapat batas bawah 31 dikurang 40. Nah, berarti 23 dikurang 27 gitu kan? Ya kan? Benar? 23 ya ditambah 27. Karena di sini kan batas kelasnya adalah ini. 23 dikurang 27 ya kan? Nah, dikalikan dengan setengah, benar nggak? Oke, sama dengan 1/2 gitu kan. Bismillah. Benar nggak hasilnya segini? 1/2. 1/2 0,5 ya? 0,5 coba. Hasilnya -2. Bentar. Harusnya nilai tengahnya. Harusnya nilai tengahnya 25 ini munculnya. Karena kan interval dari batas kelas dari 23 ke 27 kan 25, betul kan? 23, 24, 25 nih nilai tengahnya, betul kan? Oke. Betul. Bener kan? Nilai tengahnya. Oke, kalau enggak langsung aja lah ya, ini 25. Jadi nggak usah pakai rumus, kita ambil. Iya. 28, 29, 30. Nah, ini berarti 30. Ya kan? 30. Nilai tengahnya. 33, 34 berarti 35. Tinggal ditambah 5 aja ya. Ini sebenarnya betul nggak? Karena intervalnya 5. Range-nya tadi 5. Oke, berarti 40, 45, dan 50. Oke, selesai. Ini kita membuat batas kelasnya. Oke, nah langkahnya adalah seperti itu, teman-teman. Oke. Ibu. Yes. Turus sama tepi kelas itu sama atau beda sih, Bu? Turus. Oh, yang di sini ya. Nah, kalau turus ini kan dia dibuatnya berdasarkan ini kan angka yang muncul. Sama saja sih seperti kita buat tabel array ini. Angka 23 ada berapa dan seterusnya. Mana nih? Kalau nanti ada tugas, Bu, kita pakai turus atau tepi kelas? Pakai ini aja, tepi kelas. Iya, kalau di SMK kan pakainya tepi kelas. Iya, betul. Gak apa-apa, pakai yang saya contohkan seperti ini juga nggak apa-apa. Iya, ya. Bu. Nah, ini hanya perbandingan aja, ya. Oke, baik. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa kita buat sumbernya. Sumbernya dari mana? Misalkan dari BPS ya? BPS bukan pajak. sih? Pajak kalau nggak salah tadi pajak. Oh, kantor pajak ya? Iya ya. Sebentar. Oh, dari kantor pajak. Iya. Kalau nggak salah. Ini ya. Nih. Ya, kantor pajak di kota PRL gitu. Misalkan berarti ya udah sumbernya kantor pajak PRL. Kantor pajak kota PRL. Oke, selesai. Nah, selesai deh untuk yang ini. Nah, setelah ini ya, teman-teman nih udah semua kejawab nih. Batas kelas kedua dan kelas kelima udah terjawab. Batas kelas ketiga dan keempat udah terjawab. Tepi kelas ya, kedua dan tepi kelas keempat udah terjawab.
Tapi bahwa kelas ketiga dan kelas kelima udah terjawab semuanya. Ya, tinggal ini. Nah, ini udah ya. Berapa persentase wajib pajak membayar paling sedikit 38.000 dan berapa persentase wajib pajak yang membayar pajak paling banyak 47.000. Nah, nanti ini kita hitung. Ya, nanti kita hitung yang itu. Oke. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal buat dulu grafik ini histogram dan poligonnya. Iya. Bisa nggak cara buatnya? Kan di contoh dibuka di diktatnya sudah ada ya. Nanti teman-teman tinggal mencontoh saja. Coba kita lihat ada di mana? Ada di halaman ini kan tadi. Nah, ini dia. Ini garis. Nah, ini dia. Nanti poligon bentuknya bisa seperti ini. Ya. Ini poligon. Ya. Nanti tinggal dibuat ini ya, dilanjutkan aja, yang penting hitungannya kita sudah clear. Oke. Nah, ini bisa bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini histogram. Nanti nilai tengahnya di sini tinggal ditarik tadi 25, 30 gitu kan? 35, 40 dan seterusnya. Nanti ketemu ditarik di sini garisnya. Udah deh, ketemu dan seterusnya. Oke. Ya, nanti teman-teman lanjutkan ya. Nah, grafik OGIF nanti bentuknya seperti ini kurang lebihnya. Nah, tadi kan udah ada tuh. Udah ada skornya, frekuensinya, frekuensi kumulatif, dan prosentasenya. Tinggal diimbangi aja. Tadi kan kita udah ketemu nilai tengahnya. Berapa-berapa range-nya, ya kan? Iya. Batas nyata atas, batas nyata bawah kelas, interval kelasnya kita udah dapat. Nanti teman-teman tinggal terjemahkan ke dalam bentuk grafik dan kurva OGIF-nya. Iya. Oke, clear ya untuk soal tentang distribusi frekuensi. Ya. Ibu. Yes. Nanya mulu nih. Nggak apa-apa. Berarti bikin grafik itu kita ngelihat data dari nilai tengah ya, atau dari tabel yang kita buat kan nanti frekuensi. Nah, kita kan tadi di sini range-nya sampai 50 kan, 52. Iya. Ya enggak frekuensinya? Iya. Sorry, frekuensinya 30. 30 kan tadi jumlah datanya frekuensinya 30. Nah, berarti di sini nanti 30. Jadi dari 0 sampai dengan 30 di sini. Iya. Ya, nah terus yang ke sampingnya horizontalnya, vertikalnya tadi udah jelas 0 sampai dengan 30 ya. Nah sekarang horizontalnya tadi kan kita udah muncul ketemu tepi kelasnya kan dari 22,5 gitu kan sampai dengan berapa tadi 52,5 ya. Nah, berarti di sini 22,5, di sini 27,5. Nah, nanti di sini setelah 27 32 ya, 32,5. Di sini 37,5, setelah 37,5 berarti di sini 42,5. Terus nanti ke samping lagi 47,5, terakhir ada 52,5. Nah, jadi begitu. Ya. Iya, Bu. Yang vertikal itu adalah frekuensinya, yang horizontal adalah tepi kelasnya atau kelas bundarisnya tadi, ya. Oke, paham ya? Itu nanti membuat membuat grafik baik histogram maupun poligonnya. Nah, kurva OGIF-nya juga sama, nanti frekuensinya seperti itu, yang di vertikalnya 0 sampai dengan 30 dan horizontalnya tadi tepi kelasnya 22,5 sampai dengan 52,5. Oke. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Nanti tinggal ditarik aja kan. Yang 22,5 frekuensinya berapa? Tinggal dicek. Tadi jawaban yang kita kerjakan bersama-sama di tabel yang tadi. Oke? Iya, Bu. Oke, baik kalau seperti itu. Jadi artinya nanti teman-teman tidak ada kendala lagi. Selesai. Nah, nanti untuk yang kalau teman-teman bingung membuat tabelnya, membuat grafiknya atau
kurvanya, teman-teman buat aja kayak gini dulu. Kan skornya udah ada. Skornya tadi tuh yang batas kelas, ya kelas limit, ya kan? F-nya frekuensi, FK-nya frekuensi kumulatif dari berarti yang lebih besar, betul kan? Lebih besar nih. Nah, baru prosentasenya, tadi prosentasenya udah dapat, ya. Atau disebutnya sebagai frekuensi relatifnya, FR-nya. Ya, nanti buat aja kayak gini. Kalau misalnya teman-teman bingung, nah nanti baru buat kurvanya atau grafiknya. Buat tabelnya dulu ya, baru nanti buat kurvanya. Dah, sederhana, oke? Cukup ya, jelas. Alhamdulillah. Kita udah 2 kasus ya, 2 kasus. Kemudian kasus yang ketiga, ya, kasus yang ketiga kita bahas kembali. Ya, nanti ini dilanjutkan ya. Ini saya kasih note dulu biar nanti teman-teman sebagai tugas ya. Tugasnya ya. Di sini ya, membuat grafik, poligon dan histogram, terus sama apa? Ini kok bisa jauh? Poligon. Iya, kurva Ogif. Ya. Oke. Terus membuat kurva Ogif. Ogif ya. Atau sama saja sih tulisannya. Ya. Nah, dan pokoknya nanti dibuat simulasinya, terserah tadi mau buat tabel dulu baru kurva atau grafiknya, atau kurva atau grafiknya saja juga nggak apa-apa ya. Ini nanti ada tambahan tugas buat teman-teman ya untuk minggu depan, nanti dikumpulkan lagi. Oke, nanti ini sheetnya saya kirim ke grup ya setelah selesai belajar. Oke, clear ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau nggak bisa dimengerti, nanti teman-teman silahkan dibaca lagi buku, ya, diktatnya dibaca lagi. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke sheet yang kedua atau studi kasus ketiga. Ya. Nah, ini sudah saya share minggu lalu. Ya. Soalnya udah saya share di minggu lalu, teman-teman silakan dibuka soalnya. Biar enak. Saya kecilkan jadi nggak terlalu besar. Nah, untuk ukuran lokasi, ya, untuk ukuran lokasi. Yang pertama, kita buat dulu namanya perhitungan jumlah buku yang terjual. Oke, kita menghitung terlebih dahulu jumlah buku yang terjual. Ya, itu ada kelas limit, kita buat kelas limitnya dulu. Kemudian sama frekuensi lebih besar. Terus kemudian kita buat kelas bundaris. Terus kita buat nilai tengah lagi dan kita buat nilai tengah dikali dengan frekuensinya. Ya, ini nanti teman-teman jadi tugas ya, yang nomor ini. Karena tadi udah dibahas juga ya, nomor ini menjadi tugas. Oke, saya buat ya. Ini judulnya adalah tugas. Tugas statistik. Ya, tugas. Oke. Tugas ya, tugas 2 karena yang satu tadi yang grafik sama kurva ya. Oke. Nah, yang ketiga ini soal yang ini tintun ya, tintun. Ini tentang interquartile range atau koefisien variasi. Coba teman-teman dibuka kitabnya, ada ini enggak? Contoh ininya enggak soalnya di kitabnya, silakan. Jadi nanti
nanti setelah ini kita selesai ya. Karena Menghitung min. Ukuran ada di kedengaran. halaman berapa. Nah, ini ya. Oh, ini min median. Ya, ini buat nyari min yang tadi, soal yang tadi. Ya, betul. Nanti tinggal dicek aja ya. Ada min, median, modusnya. Kalau min kan udah jelas nilai tengah, ya kan? Ya. Min adalah rata-rata hitung, sorry ya. Min adalah rata-rata hitung. Median, baru ya. Median, nilai tengahnya. Ya. Nah, ini udah ada rumusnya. Nanti teman-teman tinggal terjemahkan. Nah, terus kemudian modus, angka yang sering muncul. Betul kan? Kalau modus kan? Oke, nanti tinggal dipraktekkan saja. Mudarat. Hitung berkelompok dan seterusnya. Ya, misalnya 55% dan seterusnya. Ini gampang lah kalau yang ini sih. Yang apa yang soal mudah-mudahan teman-teman bisa kok ngerjainnya. Tinggal kan min udah ada rumusnya yang ini nih. Yang sigma berapa itu? Nih, rumusnya nih, ya. Kan udah ada contoh soalnya. Nanti tinggal diterjemahkan saja. Terus kemudian median juga sudah ada contoh soalnya nih. Tinggal dihitung berapa jumlah datanya. Ya, nilai X dan seterusnya. Modus juga sama, nanti tinggal dihitung saja. Pengurutannya seperti apa. Oke, tuh saya kasih contoh banyak di diktatnya teman-teman ya kan. Biar apa? Biar memudahkan teman-teman dalam belajar. Nah, terus data menghitung rata-rata jumlah buku yang terjual tadi, jumlah banyaknya buku yang terjual. Udah, tinggal menggunakan mana caranya? Ya, ada rumusnya. Bisa coding dan seterusnya. Nah, lihat contohnya di sini ya. Tinggal diterjemahkan saja. Oke, dah. Kemudian, nah ini dia kuartil ya kan? Nih yang studi kasus yang selanjutnya adalah kuartil kan? Kuartil, kemudian apa namanya? Iya. Desentral ya kan dan seterusnya. Oke. Nah kita berarti buat tabelnya dulu, buat kelas limit lagi. Seperti yang tadi, dibuat dulu tabelnya untuk ukuran variasi ini. Ya, langkah yang pertama, ya, ini, sebentar saya belum. Ini namanya ukuran variasi. Apa judul subbabnya maksudnya di dalam statistik. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti menjawabnya ya. Buat kelas limit dulu. Jumlah gaji ya. Gaji karyawan PT Tinton. Tinton. Oke. Tinton. Oke. Nah, terus nanti di sini buat batas kelasnya. Kelas limitnya. Nah, diambil dari mana? Dari range gajinya. Gaji yang ribuan ini, rupiah, ya. Terus kemudian nanti teman-teman buat frekuensi kumulatif lebih kecil. Setelah itu baru buat frekuensi ini ya. Terus kelas bundaris atau apa namanya? Tepi kelas ya. Kelas bundaris, tepi kelas. Iya, nah, tepi. Kemudian teman-teman cari ini. Kemudian nilai. Ini. Ya. Sebentar. Kali FI. Nah, terus ini penjumlahan ada X bar dan seterusnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini apa? Bising sekali. Ya. Terus teman-teman diminta buat menghitung ini dikurang X bar. Ini X barnya nggak ada. Jadi saya tulis aja ya. Simbolnya tuh adalah X, ada garis di atasnya. Ya, X bar. Ya, tapi di sini nggak ada.
ini aja lah ya, ditulis kayak gini aja karena simbolnya nggak ada. Pangkat 2. Pangkat 2. Nah, ini pangkat 2 nulisnya. Kalau di Excel rada-rada rumit, kalau di Word itu gampang, ada ketikan ejaan gini gitu kan. Nanti teman-teman tinggal di ini ya. Apa di ini pangkat 2 maksudnya, rumusnya. Nanti silakan menulis secara ini aja. Nah, baru nanti XI ya, X besar maksudnya. Dikali X bar ya, X bar pangkat 2 atau ya, baru dikali frekuensi. Ya. Ini saya perbaiki dulu karena X-nya kecil. Nah, kurang lebih begini rumusnya. Oke, batas kelas. Teman-teman tinggal masukkan. Di sini ada angka berapa? 205 sampai dengan 214, ya kan? Betul ya? Iya. 205 sampai 214, terus 215 sampai 224. Ya, 225 sampai 234. 235 sampai 244, 245 sampai 254, dan 255 sampai 264. Oke. Frekuensi lebih kecil sama dengan ya. Oke, coba. Nih, udah ada ya ininya ya. 10, 15, 40, ya kan? 80, 95 dan 100. Oke. Berarti frekuensi ini FI-nya adalah kita gini, 10 dikurang maaf. 10 dikurang 10 dikurang 0 sama dengan 10. Betul kan? Nah, di sini 15 dikurang 10. Berarti dari atasnya ya sama dengan 5. Kayak yang tadi loh, ya. Oke. Nah, terus saya lanjutkan. 40 dikurang 15 sama dengan berapa? 5 ya? 25. Oke. 80 dikurang 40 sama dengan 40. 95 dikurang 80 sama dengan 15. Benar ya? 15 ya? Terakhir 100 dikurang 95 sama dengan 5. Oke. Nah, salah, Bu. ya? Yang mana yang salah? 80 itu bukan 90. 95 diambil. Oh iya, 80, maaf. Terima kasih. Sudah di ini, tipe saya. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan. 1 menit lagi. Terus apa sih? Kita buat tepi kelasnya. Ya. Karena ini range-nya dari 205 berarti 204,5 gitu kan, sampai dengan 214,5. Ya, nanti teman-teman bisa tentukan sendiri. 214,5 sampai dengan berapa? 224,5 ya? Iya, Bu. Oke, lanjut lagi. Bawahnya 224,5 sampai dengan sampai 2234,5. 234,5 sampai 244 ya, 0,5. Lanjut, 244,5 sampai dengan 254,5. Terakhir